Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Diharapkan kalian mampu menjelaskan atau mampu memahami tentang pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh masa Hindu-Buddha di Indonesia yakni ada 5. Yang pertama bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Yang pertama bidang pemerintahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Sebelum masuk Hindu-Buddha, Indonesia masih mengenal yang namanya kepala suku, belum raja. Jadi perbedaannya, kepala suku adalah dipilih siapa yang paling kuat, siapa yang paling berpengalaman, siapa yang paling tua. Tuh, yang paling dewasa maksudnya. Akan tetapi jika raja, dia dipilih secara keturunan, atau ayahnya sudah menjadi raja, berarti nanti anaknya atau cucunya akan menjadi raja. Nah, mereka menganggap raja adalah keturunan dari dewa, maka dari itu nanti akan diturunkan lagi kepada anaknya. Kalau suku tidak ada kepercayaan seperti itu. Yang kedua yakni bidang sosial. Muncul sistem kasta atau pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Pertama ada golongan Brahmana, pendeta, golongan Ksatria, bangsawan atau prajurit, golongan Waisya, pedagang petani, golongan Sudra, rakyat biasa. Dampak dari sistem kasta, terdapat perbedaan-perbedaan hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewaris tahta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga yakni bidang ekonomi. Munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan serta terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Itu jadi ketika Hindu dan Buddha masuk, wilayah Indonesia semakin ramai dalam jalur perdagangan internasional atau jalur perdagangan samudranya. Dalam bidang agama, berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa pra-aksara tidak punah. Meskipun ada Hindu dan Buddha, mereka juga ada Hindu-Buddha, mereka juga masih ada yang percaya tentang roh nenek moyang dan benda-benda langit atau benda-benda di bumi. Nah, sini ada contoh hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha. Ada seni bangunan, seni rupa dan ukir, sastra dan aksara. Bentuk bangunan candi merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu dan Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Meskipun arca-arcanya, patung-patung dewanya itu masih menggunakan patung India di agama Hindu, tapi bentuk bangunannya, bentuk candinya itu punden berundak yang memang asli Indonesia. Yang kedua, seni rupa dan ukir. Relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding Candi Prambanan dan Borobudur merupakan hasil akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Jika kalian pernah ke Prambanan Borobudur, mereka
kalian akan lihat tentang ukiran Roro Jonggrang. Padahal di agama Hindu tidak ada yang namanya Roro Jonggrang. Nah, itu uniknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Selain itu lahir pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya tokoh Punakawan. Jadi di India juga mengenal yang namanya epos Mahabharata, yakni perang saudara antara Pandawa dan Kurawa, atau kisah cinta Ramayana, Rama Sinta. Akan tetapi di Indonesia ada tokoh-tokoh yang memang asli atau yang memang lahir dari Indonesia, karena di Indonesia seperti tokoh Punakawan di epos Mahabharata. Punakawan itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu adalah yang digambar adalah orang-orang masyarakat asli Indonesia tuh. Dan juga di epos Ramayana ada yang namanya Kera Putih atau Hanoman. Nah, di India tidak ada yang namanya Hanoman, tapi di Indonesia mereka percaya. Di Indonesia ceritanya ada tambahan, ya, ini ada tambahan Hanoman. Dalam aksara perkembangannya di Indonesia kita menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf Palawa. Maka dari itu huruf-huruf Palawa akan berkembang lagi, akan berakulturasi lagi menjadi aksara Jawa yang kita kenal. Bentuknya sama kan? Jika kalian ada yang orang Bali atau Sunda, bentuknya juga sama dengan huruf Palawa. Nah, itu diakibatkan karena Hindu dan Buddha itu sudah lama berkembang dan hidup di Indonesia. Tuh. Nah, jadi ada pertanyaan, kamu suka nonton wayang enggak? Kalau suka, nonton wayang apa? Wayang kulit, wayang golek, atau wayang orang? Kasih tahu dong alasannya kenapa kalian suka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.